Hai guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memberikan komentar dan juga evaluasi untuk kelompok roleplay 1 sampai 6. Oke. Mungkin kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari mulai yang sebelah sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fania. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Safa Zahira. Halo semuanya, nama aku Alika Pratiwi. Halo semuanya, nama aku Raden Roro Daralila Albuni. Hai, nama aku Siti Nurfadila. Nama aku Geviranina Zahra. Halo semuanya, nama saya Edward Chandra Sanjaya. Mungkin kita bisa mulai dengan isu yang dibawakan sama kelompok 1. Kira-kira itu udah relevan belum sama yang dibawakan? Kalau menurut aku sih udah relevan ya terkait isu yang dibawakan dan bagaimana mereka memainkan peran di dalam roleplay tersebut. Eksekusinya bagus. Kalau untuk pembagian peran di kelompok 1 ini menurut kalian udah rata atau ada yang lebih mencolok gitu? Kalau menurut aku sih ya pembagian perannya udah rata ya, dan juga itu aku lihat itu screen time-nya ya kayak ya udahlah terbagi rata gitu loh, dan nggak ada yang terlalu lama, nggak ada yang terlalu bentar gitu. Ada lagi guys komentar? Sama sih. Sama ya, kurang lebih ya. Oke. Terus untuk editan videonya sih, menurut kalian itu udah cukup rapi atau gimana? Kalau menurutku sendiri dari sisi editingnya itu udah lumayan bagus ya. Terus kualitas suaranya juga sama videonya itu udah bagus, HD lah istilahnya. Terus untuk tapi ada beberapa subtitle yang hilang gitu kan, teman-teman. Iya. Ya, kalau menurut saya itu saya sepakat sih untuk kualitas video lumayan baik. Namun ada beberapa seperti subtitle, kemudian juga gradasi juga lumayan oke gitu ya. Iya, gradasinya oke. Kalau gradingnya juga bisa dikatakan bagus kualitas ya. Jadi bisa menjangkau audiensnya juga, cuman mungkin untuk subtitlenya bisa lebih teliti lagi untuk mengeditnya. Oke. Kalau untuk penyampaiannya, artikulasinya, singkatnya menurut kalian sudah jelaskah atau gimana? Kalau Menurutku sih cukup baik untuk artikulasi secara keseluruhan dari semua peran yang ada di roleplay tersebut. Nggak ada yang kayak terlalu terlihat berpatokan dengan teks gitu. Nah, kalau untuk pembawaannya sendiri di kelompok 1 itu kira-kira udah sesuai belum dengan roleplay dari model politika Gabriel Almond itu? Menurut aku sih udah sesuai ya, apalagi juga itu di situ ada partai oposisi ya, dan dia itu juga kayak secara tidak langsung dia tuh ikut andil dalam bagian tuh pembuatan kebijakan gitu loh. Kalau menurut aku sendiri, berdasarkan skema Gabriel Almond tentang sistem politik ya, peran yang dimunculkan dalam film dari kelompok Australia ini sudah sesuai dengan skema tersebut, di mana ada peran internasional, pihak internasional juga di dalamnya, terus ada pihak dalam negerinya juga, ada dari pihak akademisi yang ikut membantu shaping the policy, terus juga ada dari netizennya yang juga turut membantu membentuk sebuah kebijakan tersebut terbentuk. Ya, itu aja sih. Mungkin dari teman yang lain? Cukup sih, kalau aku kurang lebih sama. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Kalau dari kalian, isu yang dibawakan sama kelompok 3 ini udah relevan belum? Sangat relevan. Sangat relevan. Ya, untuk peran-perannya sendiri dalam video ini dengan isu yang diangkat tentang imigran atau imigrasi ilegal, dan juga penarikan bantuan AS ke Ukraina tuh udah cocok banget gitu kan, dimana mereka juga mengeksekusi videonya dengan sangat bagus, dengan rapi juga. Nah, untuk penyampaian artikulasinya itu di kelompok 3 itu gimana? Kalau dari aku sebenarnya udah cukup bagus. Mungkin praktis lagi mungkin bisa lebih baik lagi, tapi menurut aku udah cukup bagus sih. Ya, kalau menurut saya ya, untuk terutama di presiden mungkin
artikulasinya, pelafalan bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan lagi. Dan yang saya apresiasi itu di Dean itu Iya. lumayan bagus sekali untuk pelafalan bahasa Inggrisnya. Itu good job sih. Untuk Dinda Nazwa Nadira maksudnya. Terus untuk relevansinya terhadap teorinya Gabriel Almond sendiri, kelompok 3 itu udah sesuai belum? Eksekusinya bagus banget. Oh ya. Iya, pas. Kalau dari teman-teman kelompok-kelompok lain udah sesuai dan benar berdasarkan teori politiknya Gabriel Almond, tapi mungkin kelompok ini yang tepat gitu kan, cara penyampaian dan eksekusinya, bagaimana mereka menyampaikan sistem politik itu tuh sesuai dengan teori Gabriel Almond, dan itu sampai ke audiens gitu kan, ke kita juga dapat inti apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Kalau untuk editing sendiri di kelompok 3, menurut kalian gimana? Sangat bagus. Terutama pas bagian opening itu color gradingnya juga mantep banget. Kita apresiasi banget buat opening dan editingnya itu, menurut aku totalitas. Cara pengambilan videonya, angle kameranya itu bagus. Transisi. Ya. Tapi ada beberapa lighting di pertengahan video itu agak kurang. Terus untuk subtitlenya juga kan di awal video itu ada Indonesia, ada Inggrisnya. Tapi di pertengahan akhir-akhir juga itu cuman subtitlenya tuh Inggris aja guys. Mungkin bisa lebih konsisten gitu mau pakai yang Terus mana. untuk audio menurut kalian gimana? Kalau aku sih untuk audio mereka bagus, udah jernih. Iya. Kalau nggak salah di credit scene juga mereka ada role audio director kan, jadi mungkin memilah musik mana yang mereka pakai atau di. Sangat niat banget, kita apresiasi really banget. sangat appreciate. Oke, kita lanjut ke kelompok 4 ya teman-teman. Menurut kalian nih, isu yang dibawakan sama kelompok 4, terus aktornya itu gimana menurut kalian? Udah sesuai belum? Udah relevan belum? Mungkin di bagian waktu Menteri Luar Negeri sama Greenpeace ketemu, kan di situ Greenpeace ini jadi perwakilan organisasi yang ketemu sama Menteri Luar Negerinya Indonesia. Mereka ini membahas lingkungan, tetapi dari role play ini kurang Menteri Lingkungan. Jadi supaya lebih gimana ya, relevan dan isunya ini sesuai, itu perlu Menteri Lingkungan itu. Tapi untuk pembagian role-nya itu udah rata belum? Kayak ada yang mencolok gak? Kalau menurut aku, kalau kelompok 4 nih rata sih sebenarnya. Cuman untuk ininya aja sih, pembagian perannya ada yang kurang. Itu aja sih. Oke, mungkin kita lanjut ke editing. Mungkin untuk di editingnya sendiri aku melihat itu lebih ke kayak potongan video yang digabung gitu loh, kayak nggak ada kayak elemen-elemen dalam videonya gitu. Bikin transisi kah? Iya, atau bikin transisi kah atau penjelasan? jatuhnya kayak ya udah video dipotong digabungin Yang gitu. digabungkan. Benar-benar seperti video yang diedit dengan terburu-buru, jadi benar-benar nggak ada persiapan yang diambil. Tapi kalau dari aku sendiri ya, mungkin ada beberapa tadi teman-teman editing yang itu tadi yang mungkin terkesan terlalu terburu-buru gimana. Cuma salah satu yang aku suka dari video kelompok ini itu HD sih, kualitas videonya tuh HD banget, jelas banget. Terus mungkin karena pengaruh kejelasan atau HD kameranya itu tadi, jadi membawa ambience yang tenang dari color gradingnya gitu. Cuma mungkin ya itu tadi dari transisi atau video itu nggak ada hal yang mungkin bisa jadi hook up atau jadi pengait untuk scene-scene selanjutnya gitu, hanya mengandalkan transisi layar hitam gitu kan. Jadi mungkin kita agak sedikit nontonnya cukup terkesan sangat formal gitu kan, dan jadinya tidak terlalu enjoy gitu nontonnya mungkin sih. Oke, ada sedikit tambahan lagi. Ini mungkin terkait editing juga ya gitu, karena tadi kayak pure kayak transisi gabungan video gitu kan, nggak ada elemen-elemen apapun gitu. Juga sama mungkin bisa di saat video itu selain scene transisi mungkin ditambahin sedikit konteks atau detailing dari itu scene apa sih sebenarnya, karena ada di salah satu scene-nya Nagita sebagai netizen tuh saya agak bingung gitu waktu nontonnya sebagai audiens, kayak
sebenarnya dia ini apa yang mau disampaikan, konteksnya scene ini tuh apa gitu, karena dia kan sebagai netizen ya gitu. Terus di saat teman-temannya peran-peran yang lain itu tidak menghadap ke kamera, mungkin ada salah apa ya, filosofi atau maksud melihat kamera tuh mungkin melihat kita sebagai audiens, tapi mungkin bisa dikasih detailing lagi, di mana mungkin dikasih scene di mana dia mengupload videonya itu tadi ke YouTube, ke siaran langsung mungkin, atau ke story gitu. Jadi mungkin biar lebih dapet konteksnya gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk pelafalan, artikulasi dan penegasan penyampaian mereka itu udah cukup belum, guys? Kalau menurut aku ya, untuk artikulasi mereka itu cukup baik. Cuma aku melihat kalau mereka tuh ada beberapa yang masih terlihat berpatokan dengan teks. Jadi di video itu mereka tuh terlihat kayak nge-script banget. Sebenarnya nggak apa-apa sih nge-script, cuman mungkin jangan berpatok, jangan kayak terlalu jadi kaku kesannya. Mungkin bisa ditambahin gestur-gestur, acting atau body language. body language ya. Ya, oke. Lanjut ke teori ya. Jadi untuk role play mereka ini, menurut teman-teman udah sesuai belum sama model politiknya Gabriel Almond? Jujur agak masih kayak ngawang-ngawang gitu loh. Maksudnya kayak nggak jelas ini yang dibilang Adin tadi. Mungkin nyambung ke alurnya tadi yang nggak mau ke alurnya, nggak detailnya, nggak dikasih ada detailnya gitu loh. jadi mungkin audiens itu kurang nangkep gimana ya alurnya itu sebenarnya bagaimana. Jadi kita juga menilainya teorinya udah sesuai apa belum juga abu-abu gitu. Tapi overall bagus ya. Overall cukup bagus untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut ke kelompok 5 ya teman-teman. Kira-kira untuk isu yang dibawakan dan juga peran-perannya itu udah relevan dan udah sesuai belum? Kalau menurutku sih untuk isu yang dibawakan itu udah relevan dengan peranan-peranan mereka. Cuma ada beberapa yang untuk perannya itu kurang memainkan perannya yang sesuai gitu. Kurang mengeksekusi. Ya, merepresentasikan peran itu. Ya, contohnya itu kurangnya Menteri Perdagangan, karena di sini kan mereka fokusnya isu perdagangan antara UK dan India. Nah, di diplomasinya itu hanya Menteri Luar Negeri. Harusnya kan kita butuh Menteri Perdagangan untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dari fokusnya Menteri Perdagangan. Oke, cukup teman-teman soal itu. Oke, mungkin untuk aktor-aktornya seperti itu ya. Kita lanjut ke editan, sesi editing. Kira-kira kalau dari kelompok 5 ini udah cukup rapi atau gimana teman-teman? Menurutku sih udah cukup, tapi yang gimana ya? Ini ada beberapa penggunaan green screen yang tidak maksimal gitu. Jadi kelihatannya mungkin agak sedikit sekali berantakan gitu, tidak enak dipandang gitu. Mungkin seperti yang mic. Mungkin penggunaan green screen yang kurang mungkin kurang dirapikan atau mungkin kurang bukan kurang maksimal sih, maksudnya kurang disesuaikan. Iya sesuai frame gitu. Mungkin perlu disesuaikan lagi jika ingin menggunakan green screen gitu. Tapi dikit banget kok guys. Mungkin kayak ada tadi mic yang kebesaran gitu kan. Jadi mungkin itu dilihatnya agak sedikit lucu aja gitu. Hiburan. Terus untuk pengambilan angle videonya menurutku juga beberapa scene tuh kayak masih kurang. Kayak ada yang terlalu ke atas, ada yang terlalu ke bawah begitu. Untuk audio gimana? Menurut kalian audio dari kelompok 5 udah cukup? Menurut aku ya, ada beberapa di scene di bagian Della itu tuh aku melihat itu tuh suaranya, aku dengar suaranya tuh kekecilan. Ya. Dan juga pas lanjut di transisi berikutnya malah jadi kegedean begitu. Kita yang mendengar kaget gitu loh. Oh benar. Terus di bagian voice over, beberapa voice over itu ada juga yang kayak disampaikan Dila itu kecil banget, terus tiba-tiba jadi gede gitu. Kemudian ada di beberapa bagian, khususnya bagian Farida itu kualitas videonya kurang bagus. Ya, itu sih. Aku nambahin dikit untuk properti, mungkin kadang ada yang mungkin bisa disingkirkan kayak seperti kursi atau helm itu.
sebenarnya, tapi secara keseluruhan sebenarnya udah cukup rapi, cukup bagus, dan bahkan ada dikasih transisi bahkan kayak ada audiens yang dari UK-nya langsung kan, itu bagus sebenarnya, keren banget. Tambahan dari sumber data-datanya juga udah bagus ya. Oke, kalau untuk editing cukup ya. Kalau untuk pelafalan penyampaian artikulasinya itu gimana menurut kalian? Menurutku overall untuk semuanya itu udah cukup bagus. Ya. Menurut aku juga cukup bagus, apalagi untuk Afifah itu vocabulary-nya menurut aku keren banget. Cuman mungkin ada pemilihan kalimat yang terlalu casual untuk Menteri Luar Negeri ya. Dia sebagai Menteri Luar Negeri itu mungkin diformalkan atau lebih diperjelas lagi gitu. Itu sih. Terus untuk model role play-nya ini kita kelompok 5 itu udah sesuai belum sama teori politiknya Gabriel Almond? Kalau dari aku tonton sendiri sudah sesuai seperti yang aku bilang tadi, semua kelompok itu sudah benar dalam mengadopsi skema sistem politik dari Gabriel Almond gitu. Tapi mungkin ada beberapa peran yang kurang relevan dengan isu yang diangkat gitu. Jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi gitu kan, yang seharusnya dalam dunia nyata tuh nggak kayak gitu prosedurnya, tadi mungkin dengan kurang menteri perdagangan gitu kan. Jadi mungkin jika ingin mengangkat suatu isu tertentu mungkin lebih diperhatikan lagi gitu kan, peran-peran apa yang seharusnya ada di situ gitu. Terus untuk model skema Almond sendiri sih ya itu tadi sih udah benar dan sesuai, ada peran dari pihak internasional, dalam negerinya, netizennya juga ada, dari pihak akademisi juga ada, udah sesuai aja sih. Pokoknya overall udah bagus ya untuk kelompok 5. Oke. Good job. Lanjut ke kelompok terakhir. Iya, kelompok 6. Untuk kelompok 6 nih, isu yang diangkat dan role yang dibawakan udah sesuai belum menurut kalian? Ya, overall dari isu yang diangkat dan juga role play dari masing-masing mereka udah lumayan bagus gitu. Namun beberapa itu rasanya ada yang kurang, seperti bagaimana mereka memainkan peran itu sendiri gitu di dalam role play tersebut. Ya, pokoknya beberapa bagian role play itu ada yang kurang jelas gitu. Ini konteksnya dia sebagai apa gitu, seperti itu. Oke, mungkin untuk peran-peran tadi udah cukup ya. Kita lanjut ke editing. Menurut kalian kelompok 6 ini gimana editingnya? Kalau menurut aku untuk editing, kalau menurut aku pribadi itu sebenarnya untuk video itu nggak perlu yang dikasih keyframe gitu atau stabilizer yang terlalu jadi kelihatannya kayak kurang rapi aja gitu. Di depannya stabil, tapi di belakangnya tuh kayak goyang-goyang gitu. Ya, betul ya, seperti yang disampaikan Nina, yang harusnya tuh tadinya video aslinya tuh goyang tapi distabilkan, tapi hasilnya malah tidak sesuai gitu. Jadi kita sebagai audiens menangkap, oh jadi goyang gini, harusnya nggak segini gitu. Ya, ada distraksi lah dari fokus yang seharusnya kita fokus ke konteks videonya, jadi goyang-goyang backgroundnya gitu sih ya. Dan kalau dari aku mungkin dari color grading itu di beberapa scene itu beda-beda warna, yang agak oranye terus kembali normal seperti biasa terus kembali oranye lagi, mungkin itu kayak perlu diteliti lagi, dirapikan lagi ya. Terus untuk kualitas videonya mungkin karena ini juga di ruangan jadi kesannya tuh agak bergema, bukan agak sih tapi emang bergema, tapi masih bisa didengerin secara jelas kok gitu. Terus untuk pengambilan video kembali tadi, itu tadi ada beberapa properti yang tiba-tiba bukan keganti sih, kayak tadi yang dipegang apa terus tiba-tiba berubah jadi apa di satu scene yang sama, itu tuh kayak kurang rapi sih kelihatannya. Kalau dari aku mungkin ininya sih tulisan yang di bawahnya, subtitlenya kadang ada yang hilang, cuman nggak apa-apa, mungkin kurang teliti, tapi nggak apa-apa sih, udah bagus sih. Cuman untuk ini mungkin kalau Chandra tadi bilang kurang jelas pembagian role-nya, itu mungkin juga karena
plakat yang digunakan itu menggunakan bahasa Jerman kalau nggak salah. Nah itu mungkin bisa diperjelas dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau misalnya biar audiens tuh bisa nangkep ini sebenarnya apa konteksnya gitu sih. Tapi sebenarnya secara keseluruhan udah keren, udah bagus. Oke, kita lanjut ke artikulasi dan cara penyampaiannya. Menurut kalian gimana untuk kelompok 6 ini? Iya, silakan. Kalau menurut aku itu hampir dari mereka berpatokan dengan skrip. Mungkin mereka akalin, walaupun mereka baca skrip, mereka akalin dengan angle kamera yang beda gitu ya, mungkin nggak kelihatan gitu. Cuma kurangnya mereka nggak apa-apa sih baca skrip gitu kan, diakalin dengan mengambil dari angle yang berbeda, bagus juga gitu. Tapi mungkin bisa tambahkan gestur-gestur atau body language yang menunjukkan kalau kalian tuh nggak baca skrip gitu kan. Terus ada beberapa tadi peran yang mereka membawa properti seperti kertas dan buku, tapi mereka tuh tetap melihat ke satu arah dan membaca gitu. Harusnya kan ya mungkin bisa ya tambahkan body language atau acting yang mungkin membuat seolah-olah mereka membaca dan membuat audiens tuh jadi ya sedikit percayalah kalau mereka itu beneran acting sesuai peran yang mereka perankan itu. Tapi meskipun mereka nge-script gitu kan, ada mungkin aku ngelihatnya kayak mereka terbantu dengan cara nadanya sih. Kalau aku lihat Michael itu cukup emosional gitu. Jadi kayak keren sih, tetap Pembawaannya bagus. tetap bagus sih. Aura juga keren. Semuanya. Nah, kalau untuk ininya sendiri role play-nya itu kira-kira udah sesuai dengan model politiknya siapa? Gabriel Almond. Kalau menurutku ya, berdasarkan skema sistem politiknya Gabriel Almond tuh udah ya kembali lagi udah benar mencakup semua peran yang dibutuhkan gitu. Tapi mungkin ada sedikit kurang ya, walaupun peran ini opsional tapi itu cukup signifikan gitu loh dalam membentuk kebijakan juga gitu. Nah itu netizen. Nah salah satu peran di sini tadi tuh ada epistemic community gitu. Dan tapi saya cukup mengerti sih kenapa nggak ada netizen, karena ceritanya kan backgroundnya ini ada di parlemen gitu kan. Jadi rapat yang formal yang nggak bisa semua orang masuk gitu. Tapi ya keberadaan akademis itu udah cukup untuk mewakilkan pendapat dari masyarakat sih. Tapi ya overall bagus sih, sesuai dengan skema sistem politik Gabriel Almond. Oke, selesai. Keren semua. Pokoknya Semuanya bagus-bagus. untuk kelompok 1 sampai 6 semuanya udah keren, udah totalitas, Pemilihan isunya juga bagus, udah relevan ya. Ya aku mau mengapresiasi untuk effort-effort teman-teman semua. Seperti kayak ada jasnya dan juga mungkin tempat-tempatnya, propertinya begitu. Love you guys. Terima kasih teman-teman. So, as the Prime Minister of Australia, Dimas has done a good job presenting his argument and showing that he understands the issue. His manner of speaking is firm, but there are still parts that could be improved, especially in term gesture and body language that do not fully reflect the attitude of the leader of the country. Sometimes his delivery sounded less confusing because her articulation and intonation were not consistent. Some parts were not clear and precise enough. If this thing are practiced more, Dimas can perform more confidently and convincingly. Overall, it was good enough, but could still be maximized. Nah, menurut saya sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri, si Indi ini seharusnya lebih fokus pada isu yang berkaitan dengan keamanan domestik dan ketertiban sosial, seperti kebijakan migrasi atau penanggulangan bencana. Nah, isu pajak karbon sendiri ini tuh lebih berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi, yang sebenarnya itu lebih tepat dibahas oleh kementerian yang menangani hal tersebut. Tapi jika Cindy itu terlibat, seharusnya dia lebih fokus pada bagaimana kebijakan pajak karbon ini mempengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.
Di video itu juga Cindy memang sudah menyebutkan dampak sosial dari kebijakan pajak karbon sebagai Menteri Dalam Negeri, seperti bantuan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Namun meskipun dia sudah memberikan penjelasan tentang dampak sosial tersebut, saya rasa dia masih perlu lebih untuk menekankan langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan lancar di masyarakat. Misalnya seperti program spesifik atau mekanisme distribusi bantuan sosial lebih rinci dan terukur, supaya masyarakat itu benar-benar bisa merasakan dari manfaat diterapkannya kebijakan tersebut. Nah, selain itu juga, meskipun Cindy ini sudah cukup jelas dalam menjawab pertanyaan dari yang dilontarkan oleh wartawan tersebut, artikulasinya itu masih bisa lebih tegas lagi dan konkret. Sebagai pejabat tinggi atau sebagai Menteri Dalam Negeri, dia juga perlu memberikan penjelasan yang lebih terarah, misalnya dengan menyebutkan angka atau program yang jelas yang akan diterapkan. First, I like to offer my commentary on such performance, the relevance of the issue to the role of Australia's foreign minister in relation to Australia's foreign detention policy, in accordance with ANZU's role of foreign minister, where the foreign minister in the video explains that she is taking a serious policy regarding the issue of Australia's foreign detentions. In playing the role of foreign minister, she understands the role of foreign minister as the main diplomacy in this policy. In addition, in her delivery to the media, she expressed criticism of defense of the policy with the UN, NGOs, and strategic allies. Finally, she shows efforts to improve Australia's image internationally. However, in delivering her message to the media, perhaps the foreign minister needs to be more assertive. For Group 1, Alia as representative of the opposition party in Australia. Alia have very much presented the opposition party. She even compared policies with major countries such as China and the United States. She conveyed things that she thought the Australian government didn't care about. Her body language also very good, emphasizing her words and intonation, and supported by expression is very good, not stiff at all. Relevance to the issues presented is very relevant. Okay, so in this occasion, I would like to share my commentary and evaluation of Dea's performance as the domestic pressure group in the Get Up Australian simulation. So, Dea's portrayal as a Get Up Australian representative reflected a clear understanding of the domestic pressure group function. The issues that she raised, like social inequality, and then refugee rights and environmental justice, were not only relevant but also integral to the grassroots mission of Get Up. Also, her role felt authentic through the use of collective language and structured argument flow, moving logically and inequality of climate urgency. Maybe if she's adding factual data, or that would have strengthened and credibility of her points. Addressing counter-argument and responding directly to policy narrative would have made her role feel more realistic. Okay, first of all, I would like to apologize because my background looks different. But anyways, di sini saya akan memberikan komentar saya terhadap Nawa yang memainkan peran sebagai pressure group dari kelompok Get Up. Menurut saya, peran yang dibawakan oleh Nawa di sini sudah relevan dengan isu yang diangkat, di mana isu kebijakan luar negeri yang dibawakan oleh kelompok ini adalah offshore processing. Di sini Nawa memainkan perannya dengan cukup baik. Melalui orasi-orasinya, ia bisa memberikan pendapat yang sesuai dengan isu tersebut. Lalu untuk artikulasi penegasan juga sudah cukup baik, tapi menurut saya akan lebih baik lagi jika Nawa terlihat tidak terlalu berpatokan dengan teks. Jadi di sini saya akan mengomentari peran-peran epistemic community dan netizen dalam film atau video yang teman-teman sudah bagikan ke kami, ke kelompok komentator. Jadi kita mulai dari kelompok pertama.
kelompok Australia, di mana yang berperan sebagai akademisi itu ada Jessie. Menurut saya penyampaian artikulasinya sudah sangat bagus dan sesuai dengan perannya sebagai profesor, dan juga peran tersebut juga sesuai atau relevan dengan isu yang diangkat, yaitu tentang pajak karbon dan pengungsi ya. Selanjutnya ada netizen yang diperankan oleh Sophie, di mana Sophie menjadi netizen biasa yang aktif dalam sosial media dan ikut menyuarakan atau mengaspirasikan pendapat-pendapatnya dalam media sosial atau forum-forum diskusi berbasis dunia maya. Di situ juga peran Sophie juga cukup penting dalam membentuk kebijakan atau arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Australia, yang dimana itu sangat relevan dengan isu yang diangkat gitu. Dan untuk penyampaian aspirasi atau artikulasi yang disampaikan atau yang dilagakan oleh Sophie pun juga sudah cukup bagus. And move the next President of the United States, Irfan. He looks quite deep into his role, especially when discussing immigration. He tries to appear assertive, and it is quite visible through gesture, such as putting down the border and stomping on the cell phone. The action shows a strong intention to get into the character, but in terms of pronunciation, especially in English, there is still a lot that need to be improved. Some sentences sound unclear due to improper pronunciation. Mastery of pronunciation is important to deliver stronger message. Overall, Irfan is good enough, but there is still room for improvement. Nah, menurut saya, Nelvi yang sedang mengambil peran Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan relevansinya dengan isu yang dihadapi sudah sesuai dengan peranannya. Nelvi juga sebagai Menteri Dalam Negeri ini sudah menunjukkan tanggung jawab serta ketegasannya untuk segera bertindak terhadap whistleblower dan kebenaran dari informasi itu. Nah, dari segi artikulasi, dia juga sudah berhasil menegaskan tuntutannya dengan bahasa yang tegas, namun juga ada sedikit emosional gitu. Oke, gestur penyampaiannya sendiri juga sudah sesuai dengan peranan yang diambil, namun ada sedikit scene yang saya tandai di mana di saat Menteri Dalam Negeri dalam video tersebut itu mengambil keputusan ini secara sepihak dan tidak didiskusikan dengan Presiden, yang mana hal ini itu sedikit bertolak belakangan dengan sistem politik yang diterapkan oleh Gabriel Almond. Tapi saya juga bisa paham karena hal ini tuh agar menambahkan kesan dramatis dan konflik dari drama tersebut, sehingga alur dari cerita ini tuh lebih terkesan lebih hidup atau terbangun. Next, I'd like to offer my commentary Yoga's performance regarding the relevance of the issue to the role Yoga played of Secretary of State of the United States play an important role in the Russia-Ukraine conflict. He led diplomatic efforts to release support for Ukraine, which he discussed with Irfan in the role of U.S. President by informing and discussing U.S. military spending, charts of Ukraine by showing budget proposals. In performing his duties as foreign minister, Yoga is very assertive and in accordance with his position. In addition, the Secretary of State voiced the official position of the U.S. in international forums. He held discussion with presidents, professors, and veterans to find a way to solve the problem of U.S. aid to Ukraine, Russia, and called for a peaceful settlement. The next group is Group 3, Christina. As an opposition party, Christina indirectly takes part in policy making according to the scheme of Gabriel Almond political model. Overall, she has played her model well, but it is unfortunate that she doesn't get enough screen time, so that role she plays seem half a seat. For articulation, it is really good, but for articulation, if it can be more natural,
it will be very good, especially supported by body language such as expression of the face and hand gestures. Okay, next, I would like to share my opinion of Diane's role, which is the role of an EA's representative with the performance that was timely, focused, and aligned with the nature of a domestic pressure group. The topics she brought forward: public education, quality, and systemic and government responsibility, were entirely consistent with an EA's core advocacy. She has actually expressed these issues through strong collective language and a pressure tone, and they capture both urgency and credibility. Her articulation was passionate with controlled, and her presence in strategic scenes, from the press briefing to internal discussion, reflected how civic actors operate within a policy-making landscape. Baik, selanjutnya saya akan memberikan komentar terhadap peran yang dimainkan oleh Maharani sebagai kelompok penekan, sebagai pressure group, yang dimana di sini ia berperan sebagai perwakilan dari veteran peace. Menurut saya untuk peran yang dimainkan ini sudah cukup relevan dengan isu yang diangkat, di mana isu yang diangkat di sini adalah tentang penghentian bantuan militer ke Ukraina. Sebagai kelompok yang memahami dampak perang secara langsung, Maharani itu mampu menyoroti biaya kemanusiaan dari konflik dan menolak pengiriman senjata yang bisa memperpanjang konflik di Ukraina. Melalui kampanye dan edukasi, Maharani ini berupaya membangun opini publik yang mendukung penghentian konflik dan mengurangi keterlibatan militer AS di luar negeri. Selain itu, untuk pelafalan artikulasi dalam penyampaian aspirasi tersebut, Maharani juga sudah sangat baik. Dan ada satu hal yang mencuri perhatian saya di sini, yang dimana Maharani itu menggunakan make up atau face painting yang membuat dia bisa mendalami perannya sebagai veteran peace. Selanjutnya saya akan berlanjut ke kelompok ketiga, yaitu kelompok Amerika Serikat, di mana di dalam kelompok ini hanya terdapat epistemic community, dan yang berperan sebagai bagian dari epistemic community itu adalah Zalfa, menjadi profesor di University of Chicago. Dan menurut saya peran ini juga relevan ya, adanya peran ini dengan isu yang diangkat yang lebih banyak muncul di dalam membahas isu luar negeri, yaitu dalam penarikan bantuan AS terhadap Ukraina, di mana peran Zalfa ini sendiri sebagai profesor itu selain mengedukasi kepada masyarakat untuk membentuk pendapat masyarakat, juga membantu pemerintah untuk mencari alternatif atau solusi dalam membentuk kebijakan yang akan diputuskan. And the next one was Delfinata Saputra as the president of Indonesia was quite good at performing his role, especially when discussing the issue of nickel downstreaming. His articulation was clear and understandable. However, his gesture and delivery still seemed to not flow. Like his reading a script, is quite noticeable in some scenes, and slightly reduced the spontaneous impression of her performance. If he could be more loose and confident without relying too much on the script, Delvin's delivery will definitely feel more convincing. Overall, it's okay, but still can be improved. Oke, selanjutnya kelompok keempat yaitu kelompok dari Indonesia. Menurut saya, peran Menteri Dalam Negeri dalam isu ini, yaitu isu hilirisasi nikel, ini sudah cukup strategis, di mana Safira sebagai Menteri Dalam Negeri dalam video tersebut juga sudah menunjukkan dukungan kuat terhadap arah kebijakan nasional dan sadar bahwa pemerintah daerah punya peran penting dalam keberhasilan implementasinya. Komitmen Menteri Dalam Negeri itu, yaitu Safira, dalam peran ini juga sudah mengkoordinasikan langkah di daerah serta menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan terbuka terhadap
masukan dari pelaku industri. Tapi kalau kita bicara soal penyampaiannya, menurut saya sih masih ada yang perlu ditingkatkan. Seperti gaya bicaranya yang terlalu terpaku pada teks, jadi terasa seperti kurang mengalir dan tidak begitu menggugah. Terus intonasinya juga sedikit agak datar yang mana tidak mencerminkan dia sebagai Menteri Dalam Negeri dalam video tersebut. Jadi kayak terasa agak gimana ya, pembawaannya tuh tidak sesuai dengan isu yang sedang dia bawa dan menyangkut dari kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Seharusnya sebagai Menteri Dalam Negeri, penyampaiannya itu bisa lebih kuat, tegas, dan meyakinkan. Jadi meskipun substansinya itu sudah bagus, penyampaiannya yang lebih ekspresif dan berkarakter akan sangat membantu memperkuat pesan yang ingin dia sampaikan, terutama di tengah situasi yang butuh kepemimpinan yang tegas dan komunikatif. Next, I'd like to offer my commentary witness performance in the role play of Group 4, the relevance of the Greenpeace issue and the Minister of Foreign Affairs, discussing illegal mining in the role of the Minister of Foreign Affairs played by Wina in the role played together with the Greenpeace representative played by Aziza Lulu. I appreciate because in their dialogue they show openness between the government to criticism and commitment to sustainability. The Foreign Minister appeared communicative and was able to explain strategic initiatives such as Simberwell. However, I also highlight one thing, namely the absence of the Minister of Environment and Forestry, who should be the main actor in the issue of illegal mining and environment damage. The involvement of the Minister of Environment and Forestry is crucial to provide technical clarity, policy direction for forest protections, and concrete steps for land rehabilitations. The absence of the relevant minister risks making the discussion not touch the root of the problem as a whole. In addition, the foreign minister was quite visible relying on the text behind the screen, but his body gestures were quite good in explaining what she was explaining. The next group is Group 4. Raka, as member of the opposition party, has played his role well. Here, Raka is very vocal in expressing his opinion about government decisions. He is very concerned about the condition of the citizen, and for the articulation and word emphasize it is good and very clear. But if his acting be more natural, like not too focused on the script, good job for Raka. Next, I would like to give my opinion to Wanda's performance. Wanda's delivered a convincing performance as a domestic business actor resisting a nickel downstream policy. Her use of clear data and focus on the economic risk, such as revenue loss and employment impact, gave her argument urgency and logic. She's actually represent her stakeholder position professionally and over alternatives. Her articulation was firm and well-paced, but I think she needs some practice. However, her delivery at times felt too text independent, which reduced the natural flow of her presence. But in addition, highlighting the human side of economic disruption, actually she's demonstrate a solid awareness of policy dynamic and contribute to effectively to the simulation realism. Lalu peran yang dimainkan oleh Lulu sebagai kelompok penekan dari Greenpeace ini menurut saya sudah relevan dengan isu yang diangkat, di mana kelompok 4 membawa isu terkait pertambangan. Di sini Lulu sebagai perwakilan dari Greenpeace membuka diskusi atau dialog dengan perwakilan dari pemerintah Indonesia. Untuk artikulasi penegasan, di sini Lulu sudah cukup baik. Untuk pembahasan, isi pembahasannya juga sudah relevan dengan isu yang diangkat. Tetapi dalam memainkan perannya, Lulu itu terlihat masih sedikit berpatokan dengan teks. But overall, udah bagus.
Saya akan berlanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4, di mana mereka mengambil Indonesia sebagai negaranya, dan yang memerankan sebagai epistemic community itu adalah Nico sebagai dosen. Dan dalam video ini dosen tersebut diwawancarai untuk dimintai pendapatnya tentang kebijakan atau rencana kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Dan menurut saya peran yang diadakan atau peran sebagai dosen ini cukup relevan dengan isu yang diangkat, karena dalam mengevaluasi atau evaluasi kebijakan pemerintah, kelompok akademisi itu perlu dilibatkan. Dan selanjutnya itu ada peran netizen yang diperankan oleh Nagita, dan menurut saya sudah cukup baik dalam peragaannya atau dalam penyampaian Nagita sebagai netizen dalam video tersebut gitu. Tapi mungkin ada sedikit detail yang terlewat, sehingga saya sebagai audiens saat menonton tersebut masih belum mengerti konteks dari netizen itu, apakah dia sebagai vlogger atau dia sedang live streaming, mungkin mengajak masyarakat umum untuk ikut berdiskusi dengan dia dalam dunia maya, atau seperti apa gitu. Mungkin dari saya mungkin kurang detailnya aja gitu. Jadi audiens tuh bisa menangkap sebenarnya Nagita ini sebagai netizen yang influencer mungkin, atau hanya netizen biasa yang ikut forum-forum diskusi di dunia maya. And with the next Prime Minister of the UK, Anis Zahran. He played his role well enough, especially when discussing the issue of free trade agreement with India. He has shown a leader-like attitude, especially in making decisions and policies. But in terms of articulation, he still needs a lot of practice, especially in how to deliver sentences so that they are clear and more stable. His gesture can also be adjusted to fit the context of what is being discussed. With further practice, Anis can appear more confident, and her role will feel more natural. So, I would like to deliver my evaluation and constructive feedback on Nara's performance. As the Minister of the Interior, Nara's character took on one of the most complex and politically sensitive roles in the simulation. Nara's role as Home Secretary was executed with a clear sense of executive presence. Her speech balance, assertiveness with a reassurance, addressing public concern about post-FTA, changed with composure. So, he demonstrates a solid grasp of her institutional duties, discussing retraining programs and government response in ways that reflect the practical side of policy implementation. And her body language and tone set the stature of an official, but her articulation still needs of improvement, as several parts of her delivery include misphrased or unclear sentences that affected the flow and clarity of her message. Refining her sentence construction and pronunciation would help reinforce the authority expected from someone in her position. That said, the role would also benefit from more detailed example and a stronger emotional connection to public anxieties. Incorporating legal reference, clear program outlines, or directly addressing pressure group criticism at greater depth and realism. There's likely more varied emotional tone, such as a heartfelt defense of social inclusion, would also help build stronger engagement with the audience. Despite these areas for growth, Nara's performance reflected a strong foundation in executive realism and institutional responsibility, marking her contribution as thoughtful and professionally grounded. Next, I'd like to offer my commentary of Afifa's performance. The role of the Minister of Foreign Affairs in the role play is quite appropriate to the issue they bring up. The Foreign Minister did a good job of conveying the message with clear pronunciation and purposed dialogue structure.
The foreign minister appeared confident and able to craft a convincing narrative of economic diplomacy, especially when emphasizing that the UK-India trade agreement is not just about numbers, but also about post-Brexit identity. However, there are some important notes. First, in terms of delivery when interviewed by the media, the foreign minister gestures were less expressive and tended to be monotonous, thus not building emotional dynamic in delivery. Second, the foreign minister was too dependent on the text, which made the delivery feel stiff and less flexible. However, the English vocabulary delivered was very good. And last, given that the main issue is trade agreements, the Minister of Trade should also be involved to provide technical explanations and strengthen the substantive message on the issue raised. Cross-ministerial involvement would reflect more solid government coordination and increase the legitimacy of agreement in the eyes of the public. I will share evaluation and suggest for F2 Farida as an opposition party. In this video, her intonation is not lacking. There is no emphasis in delivery. Her body language is also not assertive. Maybe more supportive gestures such as hand movement to make it look better. And for articulation is not good, and for her pronunciation, if she is not sure, maybe she can practice through the listening first. And also, if she doesn't memorize the script, maybe her eyes can occasionally look at the camera. For relevance to the issues presented, it is relevant. He, as an opposition party, does not directly reject the free trade agreement, but hears the public's voice as a representation of the public voice. I would like to share my commentary and evaluation to Lala's performance, which is representative of the Living Wage Foundation. So let us assume the role of a domestic pressure group with a clear and urgent message about the realistic wage injustice in the UK. The issues that she raised were highly relevant and flamed with emotional depth. Her articulation was clear, well-paced, and emotionally expressive, effectively conveying both frustration and conviction. That said, there were actually technical elements that decorated from the message, like physical props and restocking action, become visually distracting and took attention away from the core advocacy. But overall, the extended scene circling and the parking lot felt unnecessary, actually, and it could have been better for more meaningful interaction. Selanjutnya ada Amalia yang berperan sebagai kelompok penekan dari Friends of the Year. Untuk peran yang dibawakan oleh Amalia ini menurut saya sudah relevan dengan isu yang diangkat oleh kelompok tersebut terkait kebijakan Free Trade Agreement. Tetapi in my opinion, cara Amalia membawakan peran ini sedikit kurang karena menurut saya daripada bertindak sebagai kelompok penekan, saya melihat bahwa Amalia ini lebih seperti sekadar memberikan informasi. Mungkin ini karena kurangnya pelafalan dan penegasan artikulasi dalam Amalia menyampaikan pendapat-pendapatnya. Mungkin sebaiknya gestur dan intonasi perlu disampaikan lebih lugas supaya audiens bisa memahami dan merasakan urgensi dari isu yang dibawakan oleh kelompok tersebut. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 5, di mana mereka mengambil Inggris sebagai negaranya, di mana yang berperan menjadi bagian dari epistemic community itu adalah Nabila Amlia, di mana beliau menjadi expert atau profesor kalau tidak salah yang ikut mengomentari atau mengkritik kebijakan FTA dari pemerintah India dan Inggris.
Menurut saya ya peran ini sama seperti sebelum-sebelumnya sangat membantu dalam isu yang diangkat atau sangat relevan, dimana kembali lagi pihak akademisi itu sangat penting dalam membantu men-shaping atau membentuk kebijakan atau arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dan juga Nabila dalam memerankan perannya sebagai seorang profesor atau expert dalam bidang ini juga cukup baik karena telah disampaikan berdasarkan pendapat-pendapatnya yang saintifis atau scientific dan berdasarkan dengan perspektif yang multidimensional. Selanjutnya adalah peran netizen yang diperankan oleh Mutiara Clara, di mana di sini dia bercerita bahwa dia menjadi pengguna sosial media yang ikut aktif untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atau pendapat atau tanggapan kebijakan dari pemerintah, dan juga mengajak untuk masyarakat umum ikut berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dan menurut saya ini sudah well done atau sangat baik diperankan oleh kedua peran tersebut, dan masing-masing orang yaitu Nabila Amlia dan Mutiara Clara sudah cukup baik dalam memerankan peran tersebut. And the last one was Ivan Arsenius, as the German Chancellor, has done a good job in his role. He proved confidence with the right gesture when leading the forum, plus a lot of force, although not too assertive. The issue raised such as immigration, the Ukraine-Russia war, and Germany military support were conveyed quite clearly. His pronunciation and articulation were also quite good, although they could still be improved to be more convincing. And overall, Ivan has shown a good effort in understanding the role and performed quite convincingly as a country leader. So that was my opinion. And yeah. Oke. Menurut saya lagi untuk Menteri Dalam Negeri pada kelompok ini itu cukup relevan ya dan responsif terhadap isu-isu utama yang diangkat dalam forum ini seperti imigrasi, keamanan, ekonomi, serta kebijakan luar negeri terkait bantuan ke Ukraina. Nah, Menteri Dalam Negeri kelompok ini juga menyampaikan argumen dengan data yang konkret dan menjelaskan program pemerintah secara rinci, mulai dari integrasi imigran, pelatihan tenaga kerja, hingga modernisasi sistem pertahanan. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa Menteri Dalam Negeri di video ini memahami substansi isu dan menjalankan perannya secara ideal sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Selain itu, Menteri Dalam Negeri ini yaitu Suci juga sudah menampilkan sikap yang terbuka terhadap kritik, yang mana menjaga posisi pemerintah tanpa menyerang oposisi secara frontal. Di mana sebuah sikap ini juga menunjukkan kedewasaan politik dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi. Kemudian untuk dari segi penyampaiannya, intonasi dan artikulasinya ini bisa tergolong baik dan jelas. Bagus. Ia juga mampu menjaga tempo bicaranya yang meyakinkan, namun penyampaiannya itu masih terlihat terlalu terpaku pada teks atau skrip, yang membuat terkesan penyampaian Menteri Dalam Negeri kelompok ini atau di dalam video itu terkesan agak kaku dan kurang komunikatif. Kemudian akan lebih kuat lagi jika Menteri Dalam Negerinya ini sesekali berbicara secara kayak spontan dan interaktif untuk menciptakan kedekatan dengan audiens dan mempertegas posisi politiknya. Nah, untuk secara keseluruhannya sih pidato ini sudah menunjukkan kredibilitas, namun mungkin sedikit perlu ada peningkatan pada aspek dinamika penyampaiannya agar pesan yang dibawa itu lebih menggugah. Sekian. And the last, I'd like to offer my commentary Poland's performance. The foreign minister appears in the video to directly address this global issue and explain Germany's position on the international stage. So this is in line with the main function and mandate of the Ministry of Foreign Affairs. On the other hand, the foreign minister lays too much on the text behind the scenes, losing visual contact and emotional dynamic in her delivery. The role of a high-ranking state official should have been performed with
more assertive gesture, strong eye contact, and mastery of space that reflect diplomatic authority. And the foreign minister emphasized the values of democracy, international cooperation, and commitment to the stability of Europe and Ukraine. However, it would be stronger in the foreign minister. The role highlight the role of cross-ministerial coordinations, for example, by mentioning the involvement of the Ministry of Defense of Finance to show the government holistic approach to foreign issue and their domestic impact. In addition, in terms of articulating demands of defending policies, the foreign minister tends to rely too much on moral narrative and values, while not emphasizing concrete data and direct solutions that can calm public unrest. And the last group is group 6, Kanza. Overall, the role played by Kanza as the opposition of AFD is good, especially when he conveys the opinions of German people. Her body language is very, very good, such as half movements and supportive expression. His words are also clear and emphasize intonation of words are very, very good. As a political party, Kanza conveys public complaints and conveys them to the government. This is an accordance with the concept of the Gabriel Almond model. I would like to over my commentary the evaluation of Aura's performance as a domestic actress in DBR. Okay, so Aura's over the powerful portrayal of her role in IGR. Her performance was principled, structured, and emotionally resistant, preventing irrelevant data and moral clarity without slipping into aggregation. She captures a civic urgency surrounding racism in democratic society. She's also given her respectfully firmness, give credibility of her stance, and the issues that she raised were both timely aligned with her pressure. However, her heavy reliance is actually on the script and times produce a natural flow of her delivery. And I think her articulation still kind of needs some improvement. On demand, the impact of our Aura could have revert constitutional principles like probably like Germany basic law, grounding her message in legal legitimacy. Next, proposing forward-looking solutions such as education or media reforms would have further shift her role from critic, while her performance showed purpose and awareness. Overall, Aura's role could have developed into a standout example of civic activism and democratic dialogue. Thank you. Terakhir, saya akan memberikan komentar saya terkait peran yang dibawakan oleh Michael di sini. Di sini Michael berperan sebagai perwakilan dari Kompak Magazine, yang dimana peran yang dimainkan oleh Michael di sini sudah relevan dengan isu yang dibawakan, yaitu terkait pengalokasian dana kas negara Jerman untuk mendanai militer di Ukraina. Cara penyampaian pendapat, kritik, dan gestur tubuh yang dibawakan oleh Michael ini sudah sangat bagus, di mana artikulasi dan penegasan dalam menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah ini juga sudah cukup bagus. Kelompok selanjutnya atau kelompok terakhir ada kelompok 6 yang membawa negara Jerman, di mana dalam film tersebut mereka diceritakan sedang berada dalam diskusi atau rapat parlemen yang dimana sifatnya formal, otomatis tidak ada netizen di dalamnya, tetapi ada perwakilan dari masyarakat yaitu epistemic community dan ada pressure group juga gitu. Teman, di sini saya akan mengomentari epistemic community-nya yang diperankan oleh Nabila Saisa.
di mana dia memerankan sebagai akademisi yang ikut andil dalam rapat tersebut untuk membantu pemerintah mengevaluasi atau menimbang kebijakan mana yang harusnya pemerintah putuskan gitu. Untuk penyampaian artikulasinya sudah cukup baik sebagai seorang akademisi, cukup lugas Nabila menyampaikan pendapat atau aspirasinya gitu. Tetapi ada sedikit detail yang mungkin bisa ditambahkan, yaitu seperti gestur atau body language-nya, mungkin bisa melihat ke data atau kertas yang dibawa dalam video tersebut gitu. Jadi dalam video tersebut Nabila tidak terlalu terpaku kepada kamera atau membaca skrip yang membuat audiens tuh merasa janggal karena tidak ada kontak mata sama sekali dengan kertas yang dibawa.